Oke, kawan lamban, ini sekarang balik lagi 80 series, cuman kita udah lama nggak setup rapi kantoran V80 VXR tahun 97 punyanya Komandan Jabar. Nah ini adalah salah satu setup di mana 80 series itu dia tugasnya untuk berangkat ke kantor atau nemenin ngantor lah. Jadi nongkrong-nongkrong dikit masih oke lah, kumpul sama teman-teman Land Cruiser atau komunitas. Tapi mobilnya rapi banget, jadi kayak misal orang berangkat kerja itu yang kerja kantoran pakai dasi gitu kan, rapi. Yang paling concern utamanya adalah gimana 80 series itu tetap klasiknya tetap tidak banyak berubah, tidak terlalu off-road look sekali atau overland look, tapi tetap 80 series banget. Tetapi suspensinya di-upgrade jadi jauh lebih enak daripada standar, dan mobilnya jauh lebih gagah daripada standar, tapi looks-nya masih standar. Nah itulah, itu yang menjadi concern 80 series ini. Modifikasinya nggak banyak, tapi nggak boleh salah, karena kalau salah jadinya target untuk mobil ini kelihatan rapi, sopan, dan maskulin itu jadi malah geser gitu kan. Nah, yang pertama bumpernya masih kita pertahanin bumper original supaya masih kelihatan 80 seriesnya. Kalau diganti ARB udah jadi mobil off-road atau mobil overland. Jadi ini sudah bumper standar, tapi kita pasang winch supaya maskulin, supaya gagah. Nah ini pasang winch VR Evo yang plasma. Bracketnya kita bikin custom dari metal craft supaya rapi gitu, warnanya dicat sama. Terus ini bracketnya juga langsung ke chassis, jadi winch dengan kekuatan 3,6 ton ini bisa bekerja maksimal. Lalu dipadu sama lampu LP530. Ini agak kecil dari biasanya yang 570. Oh sorry, 550 nih. Ini 550. Jadi ukurannya lebih kecil sedikit. Kita ada macam-macam 530, 550, 560, 570. Nah, ini yang 550. Jadi kelihatannya lebih apa ya? Lebih sopan gitu. Kalau kita gedein jadi off-road look kan gitu. Nah, ini pemilihan gitu harus benar. Dan PIA dipilih karena bisa nyala terus tanpa silo yang pengendara yang berpapasan dengan kita. Nah, arahnya juga udah diarahin. Nah, ini udah rapi. Terus mobil ini supaya gagah, ban harus 35 gitu kan. Nah, 35 pakai BFG AT, itu udah paling bener. 35 BFG AT. Pring 17, peleknya pakai metode 304. Yang warna aluminium. Nah, ini supaya apa ya? Kelihatan bersih gitu kalau dipadu sama warna mobilnya yang hijau. Jadi metodenya pas banget fitmentnya, karena lebarnya 9, pasang ban 35, 12,5, 17 itu paling bener kan gitu kan. AT ini yang USA kan. Nah kalau beli BFG cari yang USA, karena kalau yang Thailand kalau hujan agak licin gitu, kalau yang USA oke. Terus suspensi itu tadi menu juga. Di saat mobil ini sudah gagah, tinggi, tapi kalau nggak nyaman kan repot. Akhirnya suspensi kita upgrade. Shockbreakernya pakai Ome BP51, pernya pakai Ome juga yang lift 50 mili, terus loadnya 0/50 kg. Jadi karena nggak ada penambahan bobot-bobot yang banyak, makanya dia pakai 0/50 kg paling pas gitu. Shockbreaker setirnya pakai Tough Dog SV, final gearnya kita ganti 488 karena bannya udah 35 nih, karena mobilnya matic, supaya rasionya sama seperti balik standar, maka final gear harus diganti supaya nyaman gitu kan. Nyaman. Terus mesin kalibrasi Bosworm dilakukan karena kemarin memang usia Boswormnya harus dikalibrasi. Nah, kira-kira modifikasinya itu. Terus ada yang menarik nih, ada tire hanger made in Metalcraft. Nih, ini tire hangernya mirip dengan bikinannya Keimar. Karena kita order ke Keimar, dia nggak bikin lagi yang gini, bikinnya full bumper. Sedangkan mobil ini pengennya rapi, looks, tapi karena ban 35 taruh bawah kan jadi jelek karena bannya terlalu ke bawah. Akhirnya dibikinkanlah dari Metalcraft. Coba kita buka. Nah ini belakangnya, ini ada hidroliknya supaya kalau pas miring tidak nutup sendiri banyak. Nah itu teman-teman bisa bikin sendiri sih. Ya ini contoh aja. Nah, kita tutup.
ban serep 35 ini bisa dipasang. Tire hanger itu bisa pilih mau kanan atau mau kiri gitu kan. Kalau ini seneng yang kanan, komandan. Tapi kalau aku lebih prefer yang kiri karena kita mobilnya setir kanan gitu kan. Bannya serep yang kiri, tapi kanan juga oke. Jadi, busingnya ganti Super Pro full kit. Karena memang udah di lift 5 cm. Kalau di 3 inch terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mobilnya nggak jadi sopan lagi gitu kan. Jadi fitment itu harus pas gitu. Terus karena udah ditinggiin, casternya udah diganti juga dari Super Pro yang 2 derajat. Terus full kit busingnya diganti. Ya, itu. Jadi kalau milih pelek itu juga warnanya harus bagus. Kalau misalnya ini peleknya hitam, nggak cocok dengan overall pengerjaan mobil atau konsep mobilnya. Jadi dipilihkan yang mesin face, namanya mesin face nih. Jadi bersih banget mobilnya, kelihatan bersih, rapi, sopan. Nah itu loh, ya konsepnya itu. Nanti mobilnya kita final tune-nya pakai BB51 kan. Jadi kemarin udah di setup sama Hendrik, nanti tinggal aku nyetap terakhir. Jadi tidak lama. Sama final tune Boss Pom. Jadi banyak yang nanya kalau VX80 itu kok asapku terlalu banyak ya, hitam ya gitu kan. Nah memang karena teknologi mobilnya, mesinnya masih H2 HDT itu masih konvensional, belum common rail lah. Terus kalau kita butuh tenaga yang gede ya kita mau nggak mau harus solarnya harus ditambah. Kalau solarnya ditambah itu ya efeknya kalau digas mendadak gitu atau gas dalam itu pasti asapnya hitam gitu kan. Tapi asap hitam kan kalau dalam, kalau di gasnya diurut nggak hitam. Jadi sebenarnya kita cari aja tengah-tengahnya, kita tambahin solarnya, terus timingnya kita majuin, tapi cara bawanya juga sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau pengen tenaganya ada, ya kita tekan. Tapi kalau pengen agak irit, ya kita kurangin gitu loh solarnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa setup itu. Kalau punya VX80, kalau nanjak nih, nanjak atau di tol pengen nyalip-nyalip, pencet power. Terus kalau nanjaknya tinggi kayak di misal naik sentul apa-apa, boleh pasang 2 ini. Jadi kalau 2-nya dipencet, giginya hanya sampai gigi 2 terus. Gitu loh, nggak gigi 3. Jadi kalau nanjak kuat, dia nggak overheating. Ini fungsi-fungsi yang harus diketahui nih teman-teman. Jadi kalau pakai yang model pakai elektronik, pakai ECU lah orang bilang, itu ini bisa dikasih second gear. Ini artinya giginya maksimal gigi 2. Jadi waktu nanjak mobilnya bisa RPM tinggi. Kalau nggak dipencet, ini misal di off kan ya, nah pindah gigi 3 kan, nah nanjak gigi 3 dengan RPM yang rendah itu matic overheat gitu loh, overheating karena dia bekerja lebih keras. Jadi harus diketahui fiturnya. Kalau power ini pindah shifternya di RPM lebih tinggi. Nah itu dipakai nyalip-nyalip lah atau nanjak kecil lah. Bospomnya mau normal nggak? Parkir nggak normal. Wah, di gigi 2 RPM 4000 aja udah 100. Nah, normal bospomnya. Terus ini gigi 3 RPM 2500 lari 120 ya. Mobilnya anteng banget ya. Ban 35. Ini kita belok speednya 120. Enak. Oke, udah enak banget ini. Ini suspensinya sip. Setelannya pas. Nah kalau teman-teman pengen 80 seriesnya dimodifikasi seperti ini atau Cygnus atau 200 dengan konsep seperti ini, kira-kira habisnya 150 jutaan lah budget. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe